Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Salma Fauzia, akan memaparkan presentasi mengenai laporan magang yang saya jalani selama kurang lebih 4 bulan ini. Untuk judul yang saya ambil, terkait prosedur sistem penggajian karyawan pada PT Akup Jaya Kembali. Di sini ada penjelasan terlebih dahulu mengenai prosedur sistem penggajian itu sendiri. Yang pertama ada arti dari prosedur itu sendiri yang merupakan proses saling terkait untuk terlaksananya suatu pekerjaan. Prosedur juga dapat diartikan sebagai metode langkah demi langkah memecahkan suatu masalah. Adapun manfaat dari prosedur diantaranya menyederhanakan pelaksanaan untuk kegiatan selanjutnya, membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja dan dan efisiensi, mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan. Lalu, dari sistem penggajian memiliki arti proses yang dibuat untuk memudahkan kerja manajemen dalam mengatur dan membayarkan upah karyawan yang bekerja di perusahaan atau instansi. Berikut merupakan alasan penting menerapkan sistem penggajian, yaitu efisiensi waktu, meningkatkan kepuasan karyawan, mempertahankan reputasi karyawan, serta memudahkan catatan pelaporan. Lalu di sini ada profil perusahaan mengenai PT Akub Jaya Kembali, di mana tempat saya menjalankan magang selama 4 bulan ini. Di sini Mi Akub yang dinaungi oleh PT Akub Jaya Kembali, yaitu Yamin Halal tanpa bahan pengawet yang berdiri sejak tahun 1987, resmi menjadi perusahaan di tahun 2023 dengan total 7 gerai di Kota Bandung serta 51 kru outlet. Eh, untuk di jajaran manajerial, ada 5 orang manajer serta 2 orang di C-level, yaitu CEO dan COO-nya. Lalu setiap gerai yang memiliki eh, memiliki jam buka yang berbeda. Untuk gerai besar memiliki jam kerja yang lama, yaitu 13 jam, yang dibagi ke dalam 2 shift. Untuk tiap shift bekerja selama 8 jam, sedangkan untuk gerai yang lebih kecil memiliki jam kerja yang lebih singkat, yaitu 11 jam. Namun gerai yang lebih kecil tidak memiliki sistem shift. Oleh karena itu, sistem penggajian diterapkan pada perusahaan agar dapat menghitung selisih jam kerja seperti ini. Adapun beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi gaji di sini. Di sini sistem penggajian pada PT AJK, eh, konsep gaji sendiri merupakan suatu proses perannya signifikan. Konsep sendiri membuat kegiatan lebih beraturan dan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu di sini ada unsur pembentuk gajinya, yaitu ada 4. Ada gaji pokok yang didapatkan 12 dari omset masing-masing outlet. Namun dari yang saya dapat, walaupun biasanya omset yang didapat tidak ideal, gaji yang dibayarkan kepada karyawan tetap sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Lalu di sini ada uang makan khusus karyawan outlet. Ini di jajaran manajerial biasanya nggak dapat. Lalu yang ketiga ada allowance function, biasanya tergantung pada jabatan. Dan biasanya rata-rata yang dapat itu manajerial yang memiliki tanggungan beban kerja yang cukup banyak. Lalu ada kepala outlet juga yang memiliki wewenang. Lalu ada kasir, shift leader juga ada. Lalu yang keempat ada bonus. Bonus ini sendiri didapatkan 2% dari omset sebenarnya. Di sini sistem ada faktor pengurang dan penambah gaji yang ada di PT AJK. Yang pertama ada jumlah kehadiran, itu hadir, sakit tanpa surat dokter, sakit dengan surat dokter, cuti dan absen itu akan diperhitungkan di akhir bulan sebelum mengajukan pencairan gaji ke bagian keuangan. Lalu yang kedua ada kontribusi. Di sini khusus karyawan outlet yang mengambil kerja lebih lama atau lembur, biasanya shift yang ada sistem shift. Jika di shift yang selanjutnya lebih ramai, itu biasanya ada beberapa karyawan outlet yang memilih untuk lembur. Lalu yang ketiga ada kasbon. Jika ada
nanti akan dipotong langsung di akhir bulan. Lalu yang keempat ada tunjangan kesehatan senilai 4% yang ditanggung perusahaan dan 1% dibebankan pada karyawan. Tunjangan kesehatan ini sendiri baru berjalan sejauh ini di pihak manajerial, lalu ada beberapa kepala outlet juga yang sedang dalam proses untuk mendapat tunjangan kesehatan, yaitu dari BPJS. Yang kelima, ada pinjaman bersyarat. Ini diberikan kepada karyawan tertentu yang telah memenuhi standar perusahaan. Biasanya skema pinjaman ini akan ditawarkan oleh perusahaan jika memang karyawan dirasa membutuhkan pinjaman, akan dipertimbangkan dan diberikan skema supaya mereka tetap bisa mendapatkan gaji serta melunasi pinjamannya. Lalu di sini ada alurnya. Alurnya yang pertama ada akumulasi absen dan poin karyawan. Biasanya kalau ada ini, kalau poin di sistem poin tuh ada di operasional outlet. Biasanya kalau ada keluhan itu akan mengurangi poin karyawannya dan akan mengurangi juga gajinya. Absensi jika ada yang sakit tanpa surat dokter atau mangkir absen itu biasanya juga akan mendapatkan potongan gaji. Lalu ada proses pendataan gaji. Em, di sini sudah dirincikan dari absen, poin, berapa yang akan dicairkan nanti di akhir bulan, lalu membuat daftar gaji. Biasanya siapa saja yang akan mendapatkan gajinya. Karena kan tiap bulan mungkin ada karyawan yang keluar, itu juga harus diperbarui lagi daftar gajinya. Eh, Nanti setelah daftar gaji ini selesai, pengajuan akan dibuat oleh Human Capital atau setara dengan HRD ke bagian keuangan. Lalu oleh bagian keuangan akan ditinjau, lalu diberikan kepada yang di sini yang berwenang akan ACC gaji, yaitu CEO-nya. Jadi setelah ACC CEO, baru dicairkan ke rekening masing-masing. Lalu setelah cair ke rekening masing-masing, biasanya didata kembali siapa saja yang telah menerima gaji. Karena ditakutkan ada karyawan yang belum menerima gaji. Sedangkan karena kan ini lewat bank, jadi begitu ACC COO tuh ini harus konfirmasi ke bank berapa jumlah yang akan dicairkan. Nanti kalau ada yang sudah cair, misalnya belum, tapi jumlah yang di bank tetap dipotongnya segitu, itu akan merugikan perusahaan dan membuat pusing bagian keuangan. Lalu benefit lain juga diberikan oleh perusahaan PT Akuf Jaya Kembali. Di sini ada subsidi makanan, biasanya berupa beras, telur, dan mie. Lalu juga ada hadiah, biasanya dikhususkan untuk yang berulang tahun. Lalu ada tempat tinggal. Tempat tinggal ini sejauh ini hanya untuk pria karena kru outletnya juga kebanyakan laki-laki dan kebetulan jauh rumahnya jauh-jauh, jadi disediakan mes oleh perusahaan. Lalu di sini ada aktivitas yang saya kerjakan selama magang. Ada stok opname gudang, memilah, menyeleksi, menyeleksi dan mewawancara pelamar kerja, lalu menghitung persediaan di semua gerai mie akup, menginput dan mengupdate data di ERP, membuat data SSR dan persediaan untuk operasional semua gerai, lalu mendata karyawan untuk database dan pembuatan kontrak kerja, lalu memasukkan data untuk laporan bulanan pabrik. Ya, berikut ini ya rincian hal-hal yang biasa saya kerjakan selama 4 bulan ini. Sekian dari saya. Terima kasih eh, sudah menyimak sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.